Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari kelas Manajemen Komunikasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang company profile. Company profile adalah gambaran atau keterangan lengkap tentang perusahaan atau organisasi yang disajikan secara singkat, padat, dan menarik. Dan untuk memperkenalkan perusahaan kepada kolega, klien, pemodal, ataupun pihak lain. Adapun bentuk dan format dari company profile. Bentuk format company profile harus dibuat semenarik mungkin agar siapapun yang melihatnya tertarik untuk membaca dan membawa profil tersebut sehingga bisa dibaca berulang-ulang. Kemudian formatnya biasanya seperti buku kecil atau buklet agar mudah dibawa dan disimpan. Kemudian mudah dimasukkan ke dalam tas, saku, map, dan mudah diselipkan di rak buku. Company profile juga bisa disajikan dalam bentuk audio visual. Kemudian, jenis kertas dan isi company profile. Jenis kertas yang digunakan hendaknya yang tidak gampang rusak sehingga dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama. Dan semakin bagus kualitas kertas yang digunakan, maka semakin menggambarkan bonafide perusahaan atau organisasi yang sedang dipromosikan tersebut. Dan adapun isi dari company profile yaitu sejarah singkat atau gambaran sekilas perusahaan. Biasanya ini berisi tentang sejarah singkat tentang perusahaan dan latar belakang perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian visi dan misi dari perusahaan. Visi ini berisi tentang pencapaian yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan, dan misi adalah perwujudan dari visi tersebut. Kemudian kegiatan atau usaha. Ini berkaitan dengan kegiatan atau usaha apa yang diusahakan di dalam perusahaan ini. Dan adapun fasilitas. Fasilitas ini berisi tentang apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Karena itu menentukan kredibilitas dan harus ada banyak hal-hal yang menarik di perusahaan. Kemudian personalia. Personalia ini berhubungan dengan sumber daya manusia. Bagaimana kualitas sumber daya manusia di dalam perusahaan ini. Karena itu menentukan juga perusahaan baik atau tidaknya. Kemudian ada merancang company profile dan cara menulisnya. Dan untuk merancang company profile ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, yaitu ukuran, bentuk, format, dan jumlah halaman. Alokasi ruangan untuk masing-masing bagian isi. Pembagian isi antara tulisan dan gambar ilustrasi. Jenis dan ukuran huruf yang digunakan. Bentuk dan layout yang akan digunakan. Kemudian adapun cara menulis company profile yaitu harus menonjolkan hasil kreativitas dalam memilih materi dan penyajiannya. Menampilkan subjektivitas namun tetap menjaga keakuratan fakta. Menerapkan prinsip penyajian secara singkat dan padat karena harus dimuat dalam ruangan yang terbatas. Menggunakan bahasa yang sederhana, disajikan secara ringan dan menarik. Dengan catatan harus menggunakan bahasa yang formal. Dan yang terakhir yaitu manfaat pentingnya company profile bagi perusahaan ataupun organisasi, yaitu menciptakan hubungan dengan pelanggan. Dalam hal ini pelanggan dapat melihat secara rinci informasi perusahaan, kemudian pelanggan mampu berkomunikasi langsung dengan tim pemasaran lewat kontak yang ditawarkan atau yang tersedia. Kemudian sebagai alat pemasaran, karena di dalam profil perusahaan tentu sudah tertera deskripsi produk ataupun layanan. Yang ketiga yaitu memperkuat branding, karena di dalamnya terdapat kelebihan dan keunggulan perusahaan dibandingkan kompetitor lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan para pelanggan apabila dikemas secara lebih menarik, pelanggan akan minat dengan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu memberikan gambaran umum perusahaan. Ini berarti memberi wawasan kepada calon pembeli
terhadap perusahaan, karena di dalamnya berisi mengenai sejarah serta hal-hal yang telah dicapai oleh perusahaan. Hal ini tentu saja tidak secara langsung calon pelanggan untuk melirik perusahaan tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan materi yang tidak panjang atau sedikit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.